Halo guys, selamat datang di channel aku Sari Gulan. Oke, ini situasinya lagi siang hari. Tadi baru hujan deras, jadi agak segar gitu ya. Jadi kalau kalian mendengarkan kicauan-kicauan burung ya dinikmati aja, karena mereka juga makhluk hidup yang mereka berhak menikmati siang harinya. Oke, jadi pada video kali ini aku mau membawakan itu deretan tindakan cybercrime terkenal dunia sepanjang sejarah teknologi. Oke, di video sebelumnya aku udah pernah jelasin tentang pengertian dari hacker dan cracker. Nah, aku boleh jelasin sedikit. Di hacker itu dulunya orang-orang yang kualitas sebenarnya yang memiliki keahlian dalam bidang komputer dan mampu membuat komputer menjadi lebih baik dari sebelumnya. Namun seiring berjalannya waktu ada tindakan peretasan yang merugikan dan mereka mengatasnamakan hacker. Jadi orang-orang beranggapan bahwa hacker itu kelakuannya negatif gitu ya. Namun para hacker itu tidak setuju kalau mereka juga disebut hacker, maka mereka mengatakan kalau itu adalah cracker. Karena masyarakat sudah lebih lumrah mengatakan hacker, lalu ada lagi istilah white hat hacker dan black hat hacker. White hat hacker adalah peretas yang sebenarnya, itu hacker yang pertama gitu ya, yang bertujuan untuk membantu banyak orang. Lalu black hat hacker itu adalah hacker yang meretas dan merugikan. Oke. Itu sekilas pengertiannya dari hacker ya. Oke, langsung aja kita ke kasus yang pertama. Yang pertama datang dari Jonathan James, atau nama lengkapnya adalah Jonathan Joseph James, pemuda asal Amerika Serikat yang dikenal sebagai black hat hacker termuda. Karena di usianya yang masih 16 tahun dia berhasil menjebol atau ngehack sistem keamanan Departemen Amerika Serikat itu pada cabangnya. Jadi lewat aksinya ini James mampu mencuri username, password, dan email rahasia ya. James juga berhasil menjebol komputer NASA dan mencuri software dengan harga sekitar 1,7 juta US dollar. Kira-kira berapa itu ya? Oke, coba kalian hitung itu pada tahun 99. Dan Departemen Keadilan Amerika Serikat mengatakan bahwa software yang dicuri James itu berkaitan dengan stasiun ruang angkasa internasional yang termasuk pengaturan suhu dan kelembapan di luar angkasa. Karena ulah James ini, NASA harus menutup kerugian semua jaringan komputernya dengan biaya 41.000 US dollar. Dan James dijatuhi hukuman tahanan rumah selama 6 bulan. Karena dia masih di bawah umur masih 16 tahun, jadi dia masih dihukum tahanan rumah karena usianya masih di bawah umur. Namun selama tahanan 6 bulan itu James kemudian melanggar masa percobaan dan dia terbukti positif menggunakan narkoba, kemudian diterbangkan ke Alabama. Namun setelah 6 bulan berjalan, James pun bebas bersyarat. James menegaskan bahwa dia jerah dan mungkin akan memulai membangun perusahaan keamanan komputer pada saat itu ya. Terus tanggal 17 Januari 2007 perusahaan besar TJX dilaporkan terkena hack dan memengaruhi sistemnya. Akibatnya banyak data pelanggan dan nomor kartu kredit pelanggannya yang dicuri. Polisi pun menaruh curiganya terhadap James. James mengaku mengenal para komplotan hacker itu, tapi dia bersikeras mengatakan kalau dia tidak tergabung dalam kasus perusahaan TJX. Oke, namun seiring berjalannya waktu dan hidup James pun berakhir dengan tragis, yaitu pada tanggal 18 Mei 2008 hidup James berakhir. Dia melakukan bunuh diri di kamar mandi dengan cara menembakkan pistol di kepalanya. Dan alasannya karena ia takut dihukum karena kejahatan yang tak dilakukannya. Jadi selama itu dia nggak nyaman karena dia nggak melakukan kejahatan tapi dia dituduh gitu ya. Jadi dia udah merasa nggak nyaman dalam hidupnya, dan dia juga meninggalkan surat wasiat katanya ya. Dan dalam tulisannya itu, saya sejujurnya tidak ada hubungan dengan perusahaan TJX ya.
Saya tidak percaya pada sistem keadilan. Mungkin dengan apa yang saya lakukan ini, beserta surat ini, akan mengirimkan pesan yang kuat pada publik. Saya tak punya kendali atas situasi ini. Dan hanya dengan cara inilah saya akan mengambil kendalinya. Itu membunuh tanpa menyentuh. Mungkin dia selama itu mau menerima hujatan-hujatan, tuduhan-tuduhan yang sebenarnya tidak dilakukan ya. Menurut pengakuan dia ya. Akhirnya dia harus melakukan bunuh diri karena dia sudah merasa tidak nyaman. Oke, kita lanjut berikutnya. Untuk kasus kedua adalah datang dari perusahaan Adobe. Adobe adalah perusahaan yang bergerak di bidang software komputer. Jadi sudah banyak produk Adobe ya, Adobe Photoshop, Adobe Reader, dan lain-lain. Nah, pada tahun 2013, Adobe dilaporkan terkena hack dan itu berimbas pada data rekening lebih dari 38 juta pelanggan yang dicuri. 38 juta rekening pelanggan yang dicuri. Tapi meski perusahaan Adobe yang menjadi korban, Adobe pun harus diseret ke pengadilan dan diwajibkan membayar denda sebanyak 1 juta US dollar atau sekitar 15 miliar ya, karena gagal melindungi para pelanggannya. Oke, kasus selanjutnya datang dari Gary McKinnon. Gary McKinnon adalah Computer System Administration ya. Jadi selama ini Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA itu diklaim telah sengaja menutupi sejumlah bukti keberadaan alien atau UFO yang mereka sudah dapat. Itu diungkapkan oleh hacker yang telah berhasil membobol sistem NASA. Dalam wawancara dengan saluran YouTube Rise Planet TV, Gary mengaku menemukan banyak foto asli yang disimpan NASA, foto-foto UFO gitu ya, foto-foto alien. Lalu Gary juga mengklaim Angkatan Laut Amerika Serikat juga punya sejumlah data mengenai armada yang diperuntukkan perpindahan ke luar angkasa dengan mengirim petugas non-terestrial. Diungkapkannya ada 30 perwira yang terdaftar sebagai petugas non-terestrial itu. Menurut Gary, pemerintah Amerika Serikat telah membuat suatu proyek pembuatan pesawat antariksa ya, antar bintang, itu disebut dengan The Solar Warden. Dan pemerintah Amerika Serikat mengklarifikasinya sebagai pesawat dengan inisial United States Starship atau USSS. Dan hal inilah yang membuat pihak NASA dan militer AS kebakaran jenggot dan menuntut si Gary ini. Maka atas tindakannya itu Gary pun harus berhadapan dengan beberapa tuntutan oleh pengadilan Inggris ya. Kemudian pihak AS menuntut pihak Inggris agar menyerahkan McKinnon dengan secara ekstradisi. Namun di Inggris itu tidak berlaku perjanjian ekstradisi. Jadi perjanjian ekstradisi itu adalah proses di mana seorang tersangka yang ditahan negara lain yang kemudian diserahkan ke negara asalnya untuk disidang sesuai dengan perjanjian yang bersangkutan. Jadi di Inggris tidak ada perjanjian ekstradisi dengan Amerika Serikat, maka hal itu tidak berjalan ya. Jadi akibat ulah si Gary ini, 300 komputer di pangkalan Angkatan Laut Amerika itu lumpuh. Lalu dia ditangkap di London sekitar tahun 2002, namun dia membantah telah meretas komputer dan menegaskan bahwa dia hanya mencari dokumen-dokumen tentang UFO, atau dia hanya penasaran gitu ya, gimana sih, kenapa sih mereka itu menyembunyikan tentang makhluk luar angkasa itu gitu kepada publik. Jadi dia hanya penasaran dan dia meretas untuk melihat dokumen-dokumen tentang UFO. Oke, untuk kasus selanjutnya ada di PlayStation Network. Sebuah kelompok cracker yang menamakan dirinya itu Loose atau Loose Security berhasil memaksa network PlayStation untuk shutdown selama lebih dari 1 bulan. Nah, selama waktu itu mereka telah berhasil mendapatkan akses akun informasi, termasuk alamat email, password, username, dan security question dari 77 juta user. Dan ada sekitar 12.000 data kartu kredit yang dicuri. Yang berikutnya datang dari Jim Geovedi, hacker asal Indonesia terkenal setelah meretas dan mengubah 2 arah buah satelit, yaitu milik Indonesia dan satunya lagi milik Cina. Dia melakukan hal tersebut karena ingin melihat kekurangan satelit. Dia melakukan itu
karena hanya ingin melihat kekurangan dari satelit yang ada. Ini namanya hacker sejati ya, hacker profesional. Dan dia mengatakan kepada dunia bahwa ia mengaku bisa mengendalikan jaringan internet di Indonesia dan memodifikasi semua transaksi keuangan. Wah, gimana? Tapi dia enggan untuk melakukannya. Itulah ya hacker, tapi tujuannya untuk membantu orang, bukan untuk memperbudak orang gitu. Karena ada kata bijak IT yang mengatakan, kuasailah ilmu untuk membantu orang, bukan untuk menguasai orang. Menurut kalian mana yang paling berbahaya gitu ya? Cukup sekian guys untuk video kali ini. Jangan lupa kalian untuk subscribe ya, dan juga nyalakan tombol loncengnya. Kalau aku buat video baru, kalian langsung bisa nonton. Aku pamit undur diri.